Halo teman-teman Hartanzah, balik lagi sama kita berdua nih. Kali ini kita akan membahas tentang roasting defect. Nah, apa sih itu roasting defect? Terus kira-kira jenisnya tuh apa aja sih? Karena kan yang kita tahu cuman biji kopi itu gosong gitu ya. Nah, ini minta tolong dijelasin Pak, apa sih roasting defect itu? Oke. Sebelum kita bahas roasting defect, roasting defect ini kan akibat dari proses roasting gitu ya. Mungkin rekan-rekan yang baru bergabung bisa lihat di episode sebelumnya atau bisa langsung join di Hartanzah Academy, masuk ke kursusnya, itu kita kumpulkan di situ. Dan itu aksesnya gratis. Jadi balik dari pertanyaan itu adalah apa itu roasting defect gitu ya. Benar. Jadi roasting defect ini adalah cacat terhadap hasil roasting. Jadi biji kopinya itu ada cacat yang diakibatkan oleh proses roasting. Simpelnya Jadi cacatnya tuh setelah roasting ya, bukan setelah roasting, sebelum. bukan sebelum, betul. Nah, itu diakibatkan oleh beberapa hal, tergantung dari jenis defeknya itu seperti apa gitu. Jadi setelah kita lihat biji kopi, baru kita bisa examine, kita bisa pelajari apa yang terjadi oleh biji kopi itu, agar di roasting selanjutnya hal itu tidak terjadi lagi. Oh gitu. Jadi kan dari cacat biji kopi itu kan ada banyak jenisnya nih Pak. Itu apa aja sih Pak? Apa kita sebut semua itu gosong atau gimana? Gosong memang kebanyakan itu gosong gitu. Tapi gosongnya itu ada di beberapa tempat gitu. Mungkin yang paling umum kita temukan itu adalah scorching mungkin ya, scorching gitu. Jadi scorching itu mungkin nanti bisa bantu tampilkan ya Pak. Nanti kita tampilkan di sini gitu ya. Jadi scorching itu adalah biji kopi, penampang biji kopi itu ada gosong di permukaannya gitu. Nah, ini diakibatkan oleh biasanya temperatur awal yang terlalu tinggi. Kalau rekan-rekan sudah lihat di episode sebelumnya, di charge point dan turning point, itu temperatur yang terlalu tinggi, itu akan menyebabkan scorching. Oh, scorching. Betul, jadi scorching itu gosong yang pada permukaan biji kopi itu diakibatkan oleh permukaan drum terlalu panas. Mungkin rekan-rekan ingin menuju fast roast ya, jadi fast crack yang cepat, tapi tidak mengakomodir dari airflow. Jadi airflow-nya mungkin tidak digunakan, atau charge point-nya terlalu tinggi. Jadi charge point terlalu tinggi dan biji kopi itu lagi kondisi dingin. Biji kopi kan temperatur ruangan ya. Mungkin kalau di Indonesia temperatur ruangan itu 25 sampai 26 gitu. Temperatur di sini 200. Mungkin rekan-rekan semua ada berapa preference charge point, tapi umumnya itu 180 sampai 200, 220 gitu. Nah, perbedaan suhu yang mendadak itu mengakibatkan scorching. Ya, dari permukaan itu ya, cacat bintik-bintik tadi ya? Betul, cacat-cacat gosong di permukaan gitu. Itu adalah scorching. Scorching ini apabila temperatur biji kopi itu dan temperatur drum saat keduanya bertemu tidak terlalu jauh, itu tidak mengakibatkan scorching. Hasil-hasil roasting luar negeri itu biasa terjadi scorching karena temperatur ruangan dia kadang-kadang minus ya. Oh iya juga sih. Jadi dia minus, terus dalam temperaturnya tinggi, masuk ke dalam itu menyebabkan scorching. Jadi yang mengakibatkan scorching umumnya adalah pada fase-fase awal merosting. Jadi saat charge point-nya terlalu tinggi, beans-nya masuk, itu mengakibatkan scorching. Apabila temperatur yang diberikan ke drum dan terlalu tinggi dan tidak menggunakan airflow dengan settingan yang tepat. Oh gitu. Nah, tadi selain scorching ada lagi nggak Pak itu cacat dari biji kopi itu? Saya tambahkan dulu di scorching. Jadi scorching ini dia satu dari tampilannya itu kurang kurang elok kalau kita jual gitu ya, karena kok gosong gitu, nggak homogen. Yang kedua itu ada pengaruh ke rasa. Jadi kalau kita scorching itu semua kita cupping, itu akan menimbulkan rasa burn. Jadi ada rasa terbakar sedikit gitu di ujung lidah. Itu rasa-rasa dari scorching. Jadi selain scorching itu juga ada mungkin yang mirip-mirip tuh tipping kali ya. Tipping apa tuh tipping? Jadi gini, ada scorching, ada lagi tipping. Tipping itu kalau biji kopi, penampang biji kopi, dia ada tempat di mana tunas itu akan tumbuh kan.
Jadi ada biji kopi, ada yang monokotil, ada yang dikotil. Biasanya yang satu itu biasanya disebut biji lanang. Ada yang satu buah itu ada 2 biji. Nah, di penampang biji itu ada jalur tunas itu akan tumbuh. Di bagian itu adalah bagian di mana penampang kopi itu yang lebih tipis dibandingkan dengan bagian yang lain. Nah, jadi apabila kita penerapan panasnya kurang tepat kepada biji kopi, densitas di bagian itu kan rendah. Jadi menyebabkan ada gosong di bagian itu. Jadi tipping itu adalah gosong di ujung biji kopinya, betul ya. Itu diakibatkan oleh pemanasan terhadap biji kopi yang terlalu agresif selama proses ya. Mungkin untuk proses awalnya itu oke, kita lewat dari scorching gitu. Di Maillard terlalu agresif, tidak eksem terlebih dahulu, tidak mempelajari terlebih dahulu densitas ini harus diperlakukan dengan panas berapa. Terlalu panas akan terjadi scorching dan tipping. Scorching di awal, tipping yang di bagian Maillardnya. Biasanya terjadi di bagian Maillard. Untuk rasanya juga sama, dia mirip-mirip sama seperti scorching. Paling bagus untuk mencegah dari scorching, kita harus eksaminasi bean dengan desinfektan tertentu. Kita roasting terlebih dahulu dengan sampel roaster untuk kita mengetahui berapa banyak beban temperatur yang aman bagi beans tersebut. Oh, gitu. Jadi awalnya tuh kita nggak usah langsung semuanya ya kalau pertama kali. Betul. Kayak seperti kita biasa kan kita beli satu batch gitu ya, 1 atau 2 ton gitu. Pastinya kan kita pakai sampel roaster terlebih dahulu gitu. Nah, itu kita bisa lihat beban temperatur berapa yang masih allowable untuk biji kopi menyerap tanpa adanya gagal pada roasting, tidak terjadi scorching ataupun tipping gitu. Dan juga ada beberapa lagi cacat pada roasting itu seperti facing. Facing itu dia ada gosongnya itu di bagian mukanya aja. Oh, bagian kalau kita bilangnya bagian atas gitu ya. Bagian atas, iya. Jadi biji kopi seperti ini gitu, gosong bagian atas. Nah, itu terjadi biasanya karena ada biji kopi yang menempel ke drum terlalu lama. Dan itu diakibatkan oleh putaran drum yang terlalu cepat. Atau bisa jadi nyangkut gitu, Pak. Betul. Jadi kalau kita lihat sini, ini drum ya. Kalau kita putar, contoh 5 kilo ini kita bisa ngerosting dengan RPM itu sekitar 45 sampai dengan 65 RPM. Di atas itu, dia akan menyebabkan gaya yang membuat biji kopi itu tidak terputar. Kan fungsinya drum ini dia untuk memutar biji kopi agar mendapatkan konduksi dan konveksi yang tepat. Apabila kita putar terlalu cepat, biji kopi akan menempel di dinding. Jadi sekeliling ini hanya biji kopi, tengahnya kosong. Nah, karena itu nempel terlalu lama, itu menyebabkan facing di situ. Nah, itu akibatnya karena permukaan biji kopi itu terlalu lama nempel di situ. Gitu. Nah, itu salah satu dari cacat roastingnya. Kira-kira ada lagi nggak, Pak? Banyak, ada beberapa. Mungkin ada biasanya ya, ini terjadi di setelah first crack. Itu ada biji kopi itu yang pecah di bagian pinggir. Pecah tuh. Iya, itu pecah di bagian pinggir. Jadi biji kopi terus ada pecah seperti bulat di bagian pinggir. Nah, itu cacat itu terjadi biasanya setelah first crack atau kita mau menuju development untuk roasting yang lama. Jadi mungkin medium dan dark roast. Nah, itu pecah itu terjadi karena penampang biji kopi ini dia ada beberapa kalau kita ibaratkan ada tempat kosong atau ada ruangan-ruangan kosong untuk tempat udara itu lebih besar di situ dibandingkan dengan yang lain. Gitu. Jadi bagian itu pecah. Kenapa itu pecah? Pada bagian development yang panjang, kalau kita contohnya gini ya, kalau kita merosting kan kita keluar, biasanya kita makan terus masih lembut gitu ya, masih lembut. Terus kita digesing, kita diamkan, kan permukaan luarnya mengeras ya. Kalau di besi kita ibaratkan quenching gitu ya, kita quenching gitu. Tapi di biji kopi juga terjadi seperti itu. Karena karamel yang di luar itu dia mengering,
dingin dan itu mengeras. Nah, bagian itu saat kita masuk ke development medium dan dark, kita tambah power di situ, itu akan terjadi defect seperti itu. Gitu. Oke. Nah, Pak, dari sekian jenis-jenis cacat itu bakalan terjadi sama semua biji kopi yang kita masak atau gimana tuh Pak? Atau hanya sebagian aja? Atau masih bisa kita filter lagi? Filter, selamatkan gitu ya. Memang dalam satu batch mungkin ya sortingnya ada beberapa, tippingnya ada beberapa, kita bisa selamatkan. Tapi untuk pencegahannya disarankan untuk mengikuti teori-teori yang telah kita bahas sebelumnya. Gitu. Okay. Jadi apabila temperatur awal terlalu panas, itu akan menyebabkan scorching. Lalu tipping juga akan terjadi apabila kita tidak memberikan treatment temperatur yang tepat, melebihi kapasitas dari density si biji kopi. Dan juga bisa jadi, bisa jadi back coffee itu juga termasuk dalam defect. Okay. Back coffee adalah gini, di episode sebelumnya kita membahas tentang under roast, perfect roast, dan off roast. Okay. Off roast itu akan menyebabkan back. Back itu seperti ini, apabila biji kopi kita panaskan terlalu lama, dengan asumsi biasanya roastmaster ingin bahwa biji kopinya manis gitu ya,